Belakangan ini, banyak sekali yang bertanya tentang perbedaan pertukaran pelajar internal dan eksternal. Sebenarnya, bedanya apa sih? Yuk, mari kita kupas tuntas tentang Kampus Merdeka. Halo, berjumpa lagi dengan saya Sasna. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa disebut dengan MBKM. Lalu, MBKM itu apa? MBKM adalah suatu program yang mewadahi kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus sesuai dengan IKU 2. Dalam MBKM ada 8 kegiatan, yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar. Kemudian, 7 kegiatan lainnya yang masuk non-pertukaran pelajar, yaitu ada magang atau praktik kerja, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Mari kita bahas dulu yang pertama, yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Pertukaran pelajar internal adalah suatu program di mana mahasiswa bisa mengikuti kelas di prodi lain dalam satu perguruan tinggi yang sama. Misalnya, saya, Sasna, S1 Sistem Informasi dari BINUS, mengikuti Kampus Merdeka Pertukaran Pelajar Internal di Prodi S1 Manajemen BINUS juga. Kalau seperti ini, pendataannya bagaimana? Untuk pendataannya, BINUS Prodi S1 Manajemen membuka kelas mata kuliah akuntansi pada periode 2021 ganjil. Kelas tersebut akan diambil oleh beberapa mahasiswa dari prodi lain, termasuk saya, Sasna, mahasiswa S1 Sistem Informasi. Dan saya juga mengambil beberapa kelas lain di S1 Manajemen, di mana Sasna didatakan sebagai peserta di kelas tersebut. Tapi, jangan lupa, di AKM, Sasna didatakan statusnya sebagai Kampus Merdeka. Dan untuk pertukaran pelajar internal, tidak ada nilai transfer. Untuk pendataan nilainya, seperti nilai perkuliahan pada umumnya. Yang pertama, kita datakan kelasnya dulu. Di menu perkuliahan, kemudian kelas perkuliahan. Pilih program studi dan semesternya. Lalu, klik tombol tambah. Karena yang membuka kelas adalah Prodi S1 Manajemen, maka pilih prodinya S1 Manajemen. Dan pastikan semesternya 2021 ganjil. Dan yang perlu diperhatikan, kelas Kampus Merdeka dipilih tidak. Lalu, pilih mata kuliahnya. Isikan nama kelasnya. Di sini saya mengisi bahasanya dengan mempelajari ilmu manajemen. Kemudian, lingkupnya saya pilih internal. Dan mode kuliahnya atau pengajarannya saya pilih full online. Lalu klik simpan. Setelah kelasnya terbentuk, kita datakan mahasiswa Sasna sebagai peserta. Masih di halaman yang sama, pilih tab mahasiswa KRS atau peserta kelas. Ketik berdasarkan NIM atau nama mahasiswa, kemudian klik tombol peserta kelas. Selanjutnya, kita beralih untuk mendatakan nilai dan AKM-nya. Kita datakan nilainya dulu, yaitu di menu perkuliahan, pilih nilai perkuliahan. Pilih prodi yang membuka kelas. Kemudian, klik pada kode mata kuliahnya. Klik ubah, isikan nilai angka dan hurufnya. Seperti pendataan nilai perkuliahan pada umumnya. Kemudian, untuk mendatakan AKM-nya,
di menu perkuliahan, lalu aktivitas kuliah mahasiswa, klik tombol tambah, dimulai dari memasukkan mahasiswanya. Pastikan semesternya 2021 ganjil. Dan status mahasiswanya dipilih kampus Merdeka. IPS-nya di sini saya isi 3. Kemudian IPK-nya saya isi 3,5. Lalu jumlah SKS semesternya 20. Dan jumlah SKS totalnya adalah 84. Serta biaya kuliahnya 5 juta. Setelah itu klik simpan. Oke, kita lanjut bahas pertukaran pelajar eksternal. Di sini dibagi lagi menjadi 2. Yaitu yang pertama sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan yang kedua sebagai perguruan tinggi asal peserta. Bedanya apa? Perguruan tinggi penyelenggara adalah perguruan tinggi yang mengadakan atau membuka kelas di mana kelasnya nanti bisa diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Sedangkan perguruan tinggi asal peserta adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kelas yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Contohnya, ITS sebagai perguruan tinggi penyelenggara bekerja sama dengan UNER dan UB sebagai perguruan tinggi asal peserta, di mana ITS membuka 2 kelas yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa dari UNER dan UB. Ada kelas A dan kelas B. Kelas A diikuti 5 mahasiswa dari UNER dan 7 mahasiswa dari UB. Untuk ITS, pendataannya di feeder cukup mendatakan kelasnya saja, karena pendataan pesertanya ada di website MBKM. Untuk ITS cukup mendatakan kelasnya di menu perkuliahan, kelas perkuliahan. Klik tombol tambah. Pilih program studi yang membuka kelas. Contohnya, Prodi S1 Bahasa Indonesia. Kemudian, kelas kampus Merdekanya dipilih ya. Di sini saya memilih mata kuliah Sejarah Sastra. Kelasnya saya beri nama MBKM 1. Kemudian, lanjut untuk mengisi kolom yang lain. Setelah semua terisi, klik simpan. Itu tadi contoh pendataan kelasnya. Karena 5 mahasiswa dari UNER mengikuti kelas di ITS, maka nantinya mendapatkan nilai dari ITS. Lalu bagaimana pendataan di UNER? Pertama, 5 mahasiswa ini status AKM-nya harus didatakan sedang kampus Merdeka. Kedua, nilai transfer yang didapatkan dari ITS diinputkan sebagai nilai konversi. Di sini saya mencontohkan pendataan salah satu mahasiswa saja ya, karena nanti untuk mahasiswa lain pendataannya sama. Pertama, datakan dulu AKM-nya di menu perkuliahan. Kemudian aktivitas kuliah mahasiswa. Klik tombol tambah. Pilih mahasiswanya berdasarkan NIM atau nama. Kemudian pilih status mahasiswa sebagai kampus Merdeka. Lalu isikan biaya kuliah semester. Setelah itu, klik simpan. Untuk pendataan di awal cukup mendatakan statusnya saja, karena IPS, IPK, dan semesternya menunggu nilai konversi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita beralih untuk mendatakan nilai konversinya. Di menu mahasiswa, daftar mahasiswa, lalu klik pada detail mahasiswa. Kemudian, klik nilai transfer yang ada di menu sisi kiri. Selanjutnya, klik tambah nilai konversi. Masukkan perguruan tinggi asal, yaitu ITS. Untuk kolom kode MK asal, mata kuliah asal, SKS asal, dan nilai huruf asal,
adalah nilai yang didapatkan dari nilai transfer ITS. Sedangkan kolom mata kuliah diakui, nilai huruf diakui, dan nilai indeks diakui adalah nilai konversi yang berlaku di UNER. Setelah itu, jangan lupa klik simpan. Setelah mendatakan nilai konversinya, kembali lagi untuk mengupdate AKM mahasiswa. Klik tombol ubah, kolom IPS diisi dengan IPS mahasiswa di semester ini, dan kolom IPK diisi dengan akumulasi IPS semester mahasiswa dari semester 1. Nah, untuk jumlah SKS semester, di sini diisi dengan total SKS dari nilai konversi. Dan jumlah SKS total diisi dengan keseluruhan SKS yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Misalnya, total SKS di semester sebelumnya sebesar 60 SKS. Dan ditambah dengan jumlah SKS semester ini 22 SKS. Maka, total SKS di semester ini sebesar 82 SKS. Nah, tadi kan kita sudah membahas Kampus Merdeka yang pertukaran pelajar. Sekarang, mari kita beralih untuk membahas Kampus Merdeka yang non-pertukaran pelajar yuk. Contohnya, ada mahasiswa bernama Salsa kuliah di UGM. Pada periode 2021 ganjil, mengikuti salah satu kegiatan Kampus Merdeka yang non-pertukaran pelajar, yaitu program magang atau praktik kerja. Sebelum mengikuti Kampus Merdeka, Salsa sudah diberitahu bahwa kegiatan magang yang diikutinya di PT Sevima jika dikonversikan akan menjadi 18 SKS. Lalu pendataan AKM dan nilai konversinya bagaimana di feeder? Yang pertama, datakan dulu AKM Salsa sebagai Kampus Merdeka, seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Yang kedua, mendatakan aktivitas mahasiswa di menu perkuliahan, aktivitas mahasiswa. Klik tombol tambah. Pilih program studi mahasiswa. Pastikan semesternya sudah benar. Kemudian pilih jenis aktivitasnya, yaitu magang atau praktik kerja. Nah, di sini sebagai penanda dia adalah kegiatan Kampus Merdeka adalah yang bertanda Kampus Merdeka di belakang nama aktivitasnya. Kemudian, kita lanjutkan untuk mengisi kolom yang lain. Setelah selesai, klik tombol simpan. Kemudian, kita datakan mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka sebagai peserta. Masih di halaman yang sama, di tab peserta aktivitas. Masukkan mahasiswa, kemudian pilih peran peserta, dan klik tombol peserta. Jangan lupa untuk mendatakan dosen pembimbingnya juga. Langkah yang ketiga yaitu mendatakan konversi dari kegiatan yang telah diikuti mahasiswa. Di menu perkuliahan, konversi Kampus Merdeka. Klik pada tombol aksi, lalu klik lagi pada tombol aksi pada peserta aktivitas. Untuk mendatakan konversinya, misalnya dari kegiatan magang tadi dikonversikan ke dalam mata kuliah magang ke industri media. Kemudian SKS-nya saya isi 4. Lalu nilai angka 89 dan nilai hurufnya adalah A. Dan jangan lupa untuk diklik simpan. Selanjutnya, saya punya beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh operator. Apa saja? Pertama, apakah satu kegiatan non-pertukaran pelajar Kampus Merdeka bisa dikonversikan ke dalam banyak mata kuliah? Jawabannya tentu saja bisa. Contohnya, mahasiswa bernama Adi dari UPN mengikuti kegiatan magang atau praktik kerja di PT Sejahtera. Sebelum itu, Adi sudah harus konsultasi dengan dosen pembimbing di awal sebelum mengikuti magang. Berikut ini contoh konversi dari kegiatan magang ke dalam mata kuliah.
Yang kedua, apakah mahasiswa dengan status kampus merdeka boleh mengambil KRS di PT asalnya? Boleh dong. Contohnya, mahasiswa bernama Eko dari Universitas Brawijaya pada periode 2021 ganjil mengambil KRS sebesar 4 SKS dan juga mengikuti kegiatan Kampus Merdeka Pertukaran Pelajar di UNER selama 1 semester dengan konversi sebesar 20 SKS. Maka, Eko akan didatakan AKM-nya dengan status Kampus Merdeka. Dan jumlah SKS semester diisi dengan 24 SKS yang berasal 20 SKS dari total SKS konversi ditambah 4 SKS dari KRS. Untuk 20 SKS hasil dari konversi pertukaran pelajarnya akan diinputkan di nilai transfer dengan mengkonversi nilai dari UNER ke dalam mata kuliah yang berlaku di Universitas Brawijaya. Pertanyaan nomor 3. Apakah nilai sudah dikonversikan akan muncul di transkrip? Dan bagaimana caranya? Nilai konversi dari kegiatan non-pertukaran pelajar dan nilai transfer dari pertukaran pelajar akan masuk ke dalam transkrip. Caranya di menu perkuliahan, transkrip mahasiswa, lalu cek transkrip mahasiswa. Kita cari nama mahasiswanya. Nah, untuk memunculkannya di transkrip, silahkan Bapak Ibu centang datanya. Kemudian, klik simpan data transkrip. Dan yang keempat, bagaimana dengan fitur hitung AKM untuk mahasiswa yang ikut Kampus Merdeka? Fitur hitung AKM tidak bisa menghitung secara otomatis bagi mahasiswa dengan status Kampus Merdeka. Harus ada penyesuaian secara manual untuk menambahkan total SKS dari konversi ke dalam kolom jumlah SKS semester dan jumlah SKS total. Dan tentunya untuk kolom IPS dan IPK juga ikut disesuaikan ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang MBKM. Semoga membantu pemahaman Bapak Ibu terkait MBKM ya. Jika ada pertanyaan lain seputar MBKM, langsung saja komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, klik tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Semangat berjuang PD Dikti. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.